Ya Amal. Para pemirsa Salam TV rahimani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Sebelum kita jeda tadi kita sudah menyampaikan tentang al-hajj, ya, pelaksanaan ibadah haji, dan tahulah kita bahwa haji adalah sebuah rukun, ya, dari rukun-rukun Islam, dan kita tahu pelaksanaan ibadah haji membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga dan sebagainya, dan juga sudah kita jelaskan bahwa haji itu adalah sebuah muktamar, pertemuan yang besar, karena semua umat-umat dan negara-negara, ya, bangsa-bangsa, ya, dari semua yang ada di dunia ini berkumpul, ya, untuk melaksanakan ibadah haji ini. Dan kita tahu bahwa berbeda warna kulit memang mereka, ya, kulit mereka memang berbeda, warna kulit mereka berbeda, bahasa mereka berbeda, ya, begitu suku-suku mereka berbeda, ya, negara-negara mereka berbeda, tapi semuanya mengakui, ya, semuanya serentak mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, tahlil, takbir, tasbih dan tahmid dan lain sebagainya, ya, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, dan mereka mengucapkan syukur, ya, tentu karena mereka sudah bisa melaksanakan sebuah ibadah yang sangat luar biasa, dan itu adalah penyempurna dari semua rukun Islam yang ada. Ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Itu yang ke-15 kita katakan, ya, al-muslimu ma'a rabbih. Sekarang masuk kita ke yang 16. Apa itu? Ya'tamiru, dia melaksanakan umrah, ya. Jadi haji kan itu wajib, ya, wajib. Ini ya'tamir ini umrah adalah pada asalnya hukumnya ini adalah sunnah dia lakukan di luar haji tentunya, ya. Ya'tamiru, dia berumrah. Jadi ini yang ke-16. Wala yansa al-muslimu al-muti'u amra rabbih an ya'tamira aidan fi ghairi awqatil haji. Ya. Seorang muslim hendaklah jangan melupakan, ya, seorang muslim yang patuh kepada perintah Rabbnya hendaklah jangan melupakan untuk melaksanakan ibadah umrah fi ghairi awqatil haji, di luar waktu-waktu haji. Ya, karena memang biasanya kalau sudah bulan haji itu, ya, itu pemerintah Saudi juga menutup, ya, akses untuk umroh, karena memang diperkhususkan untuk pelaksanaan ibadah haji, ya. Jadi umroh itu ditutup, semua travel juga mengerti itu, ya. Travel-travel haji itu mengerti, sehingga mereka benar tahu bahwa ketika di bulan haji tidak ada pemberangkatan jamaah umroh, ya. Jadi tentu dia melaksanakan ibadah apa ini? Ibadah umroh ini di luar waktu haji. In tayassarat lahul asbab, jika memang mudah baginya untuk berangkat ke sana. Ya, artinya ada kemampuan, ya, ada kemampuan. Wala siyama fi Ramadan, lebih-lebih lagi pelaksanaan umroh itu bisa dilakukan di bulan Ramadan. Dzalika annal umrata fi Ramadhan ta'dilu fi thawabiha hajjatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu karena memang umrah di bulan Ramadan itu menyamai dalam pahalanya sama seperti berhaji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mampu melaksanakan umrah di bulan Ramadan seolah-olah dia melaksanakan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama jaa fi hadits alladzi rawahu al-Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sebagaimana hal itu datang di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ia mengatakan, lamma raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hajjatihi, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari hajinya. Kita tahu bahwa haji beliau disebut dengan haji wada, haji perpisahan, karena memang beliau hanya melaksanakan haji satu kali dalam hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari hajinya, kata Ibnu Abbas, qali ummi Sinan, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan ke Ummu Sinan Al-Ansariyah, Ummu Sinan Al-Ansariyah, ya, Ummu Sinan ini artinya penduduk Ansar, penduduk kota Madinah, ya, orang-orang Ansar. Apa dikatakan oleh Nabi SAW kepada Ummu Sinan? Ma mana'aki minal haji, wahai Ummu Sinan, apa yang menghalangimu untuk melaksanakan haji? Qalat, ia berkata,
Abu Fulan ta'ni zaujaha kana lahu nadhihani. Kata beliau, ya, kata Ummu Sinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, Abu Fulan maksudnya suaminya, kana lahu nadhihani, dia memiliki 2 ekor onta. Ya, 2 ekor onta, hajja ala ahadihima. Dia berhaji dengan menggunakan salah satu onta tadi. Wal akhar yasqi ardan lana, dan yang lain itu menyiram tanaman kami, menyiram kebun kami. Ya. Qal, Nabi SAW pun menimpali, fa inna umratan fi ramadhana taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu seperti melaksanakan haji bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi kalau kita mampulah ya untuk melaksanakan umrah, usahakan umrahnya memang di bulan Ramadan. Dan biasa memang kalau di bulan Ramadan itu padat, dan memang saya kira biayanya juga itu agak besar ya, karena di bulan Ramadan orang berebut. Tapi kita kalau memang mampu untuk waktu itu ya bagus sekali. Karena memang kalau berumrah kita ya pada waktu Ramadan itu sama halnya seperti kita berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berhaji dengan Rasulullah tentu memiliki keutamaan yang luar biasa kan. Begitu. Jadi oleh karena itu memang semangatlah kita untuk bagaimana bisa kita berumroh dalam hidup kita walaupun sekali. Ya, walaupun nggak di Ramadan nggak apa-apa, yang penting umroh. Jangan kadang-kadang ada duit, ya ada uang, bukannya umroh dipikirkan. Bagaimana jalan-jalan ke Paris, bagaimana jalan-jalan ke Amerika, bagaimana jalan-jalan ke Inggris, ke Eropa. Allahu Akbar. Nggak ada itu terpikir sedikit pun bagaimana bisa jalan, bagaimana bisa ibadah umroh, bagaimana bisa melihat Ka'bah, bagaimana bisa melihat Masjid Nabawi, bagaimana bisa sholat di sana, yang sekali sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali sholat di tempat lain, dan sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik 1000 kali di tempat yang lain. Kenapa itu nggak ada dalam agenda kita? Kenapa itu tidak ada dalam kamus kehidupan kita? Ini kalau ada uang mikirnya ke sana aja, bagaimana ke Singapura, ya, lihat apa itu nama singa yang muntah itu ya. Ya, begitu juga yang ada di Malaysia, lihat tower ini lah begitu. Itu yang dibayangkan gitu, subhanallah. Ya, atau dia pergi ke mana lagi, ke Thailand, atau dia pergi ke Filipina, atau pergi ke mana lah, ya. Yang jelas kadang-kadang tidak ada nilai ibadahnya, bahkan mungkin banyak maksiatnya kadang-kadang, biaya habis, uang habis. Apakah Allah SWT tidak akan mempertanyakan biaya-biaya yang digunakan itu? Akan Allah tanyakan. Allah SWT akan tanyakan kelak itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan semuanya, yang besar yang kecil. Ya. Oleh karena itu bagi kita yang barangkali memiliki rezeki yang diberikan oleh Allah SWT yang mampu kita melaksanakannya untuk melaksanakan umrah ini, maka jangan lagi tunda-tunda. Itu buat jadi agenda. Kalau bisa pun kita tiap tahun umrah. Tiap tahun umrah itu luar biasa, ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi saya baca sekali lagi bahwa fa inna umratan fi ramadhana taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah ya di bulan Ramadan sama seperti melaksanakan ibadah haji bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari ini. Oleh karena itu ikhwati fillah, saya mengajak diri pribadi dan seluruh pemirsa Salam TV, ya kalau bisa diusahakanlah melaksanakan ibadah umrah. Apalagi sekarang ini kan banyak travel yang menyediakan jasa umrah ini, ya kita bisa menggunakannya dan memilih yang barangkali murah, tapi murah yang terpercaya ya, jangan murahan begitu, tapi murah yang terpercaya sehingga kita pun bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah umrah. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Poin yang berikutnya, poin yang ke-17, dan ini merupakan poin sudah mulai poin terakhir. Karena memang al-muslimu ma'a rabbihi itu ada 18 poin, dan ini termasuk poin yang sudah di akhir. Apa poinnya? Mutamatsilun ma'nal ubudiyyati lillahi ta'ala. Dia selalu mutamatsil, ya, selalu menggambarkan, selalu dia mencontohkan makna ubudiyyata lillah. Selalu saja dia tergambar dalam dirinya atau terlihat dalam dirinya bahwa dia benar-benar memang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Jadi ma'nal ubudiyah lillah. Jadi terlihat dia itu seorang muslim itu memang bawaannya lain gitu. Tidak seperti yang lainnya dia. Ya. Jadi mutamatsilun, selalu menjunjung tinggi, bisa terlihat dia memang orang ini adalah orang yang benar-benar memang
memahami benar bahwa dia adalah hamba Allah, sehingga dia harus memang merealisasikan dan menampakkan hal itu dalam hidup dan kehidupannya. Baik para pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Kita jeda lagi sesaat, kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.